يا إمام الرسل سندي أنت باب الله معتمدي. Karena kita lagi nikmat hidup sekarang ini, kita bicara yang nikmat-nikmat supaya kita panjang Sebab kalau sekarang kita ngomongin yang ribet, otak ribet, hati ruwet, penyakit dekat. Kalau penyakit udah dekat, umur juga nggak jauh. Yang enak siapa? Tukang gali kubur sama mandiin Betul nggak? Udah, kita enjoy aja. Yang penting kasih panjang umur, badan sehat. Mau beli apa tinggal beli. Ya, mau beli apa aja tinggal beli, nggak usah pusing. Baik, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama akan membahas mengkaji salah satu surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin ila akhiril ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar yang artinya wallahu a'lamu bil muradih. Wasiqal, pada suatu saat nanti di akhirat akan diarahkan, atau kata bahasa kasarnya akan digiring. Siapa dia? Alladzina taqaw, yaitu orang-orang yang tunduk, patuh, taat sewaktu di dunia. Ya, orang yang patuh, taat pada Allah, di akhirat nanti akan Allah giring mereka atau Allah arahkan mereka ilal jannati, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu banyak janji Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya kullu nafsin bima kasabat rahina ila ashabal yamin fi jannatin. Itu salah satunya janji Allah. Orang-orang yang menerima buku amal catatan dari sebelah kanan, orang-orang itulah yang akan menjadi penghuni surga. Kenapa? Karena waktu hidupnya tunduk, patuh, taat kepada perintah yang disebut dengan takwa. Imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahihi. Jadi orang bertakwa itu apapun perintah Allah, sami'na wa ata'na, siap menjalankan perintah Allah dan berusaha berlindung kepada Allah agar dapat menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka akan digiring nanti di yaumil mahsyar? Karena kita semua nggak ada yang tahu di kehidupan alam mahsyar. Karena di alam mahsyar itu gelap, PLN udah hancur, nggak ada listrik, ya, nggak ada gimana mau ada listrik? PLN-nya udah hancur, yang kerja PLN-nya juga udah pada mati. Jadi yang nerangin siapa? Yaitu amal kita sendiri. Ya, yang menerangi kita adalah amal kita sendiri. Segelap apapun kalau amal kita baik, ibarat kita di dalam masjid sekarang ini terang.
namanya jelek tetap dia gelap, tidak mendapatkan sinar dari kita, tidak. Karena sinar itu tidak berlaku buat orang lain, yang berlaku buat diri kita sendiri. Makanya kata Allah, wasiqal ladzina taqaw ila rabbihim wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati. Allah akan giring mereka orang-orang yang bertakwa yang tunduk patuh kepada Allah ilal jannati menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza jauha. Hatta di mana idza jauha sampai wa futihat abwabuha. Ini hebatnya. Sampai-sampai yang namanya surga itu makhluk. Ya, surga itu makhluk, kita juga makhluk. Kita disambut oleh surga, begitu nyampe ke pintu surga, kita tanpa buka pintu itu surga, pintunya udah terbuka sendiri. Ini artinya surga itu menyambut hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kalau di dunia nggak aneh, pintu bisa terbuka sendiri, satu karena pakai remote, betul Bang Dan? Yang keduanya pakai sensor. Kira-kira kalau remote-nya mati, pintu terbuka kagak? Kalau sensornya mati, terbuka kagak? Ini tanpa diperintah oleh siapapun, pintu surga terbuka tersendirinya. Berarti menyambut hamba-hamba Allah yang bertakwa sewaktu masih di dunia. Idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wa qala, dan telah berkata lahum. Nah, lahum di sini adalah para malaikat yang menjaga surga, di antaranya malaikat dari malaikat Ridwan bersama malaikat pembantunya. Mereka berkata, wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kata para malaikat, selamat buat kalian semua, ya. Selamat buat kalian semua, tibtum, yang telah membersihkan diri kalian. Ingat, yang telah membersihkan diri kalian dari apa? Minadz dzunub wal ma'asi, dari dosa dan maksiat. Kenapa? Karena surga haram dimasukin oleh orang yang berdosa, oleh orang yang maksiat. Makanya surga hanya menerima orang-orang yang bersih. Kalau kita ambil rujukan lagi yang lain, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, sungguh beruntung orang yang dapat membersihkan dirinya. Nah, itu kata ilmu syariat, orang yang bisa membersihkan dirinya. Tapi kalau kata ilmu hakikat, beruntunglah orang yang sudah membersihkan hatinya. Ya, jadi hak tarekat itu di atas syariat. Kalau syariat bilang beruntunglah orang yang bisa membersihkan dirinya, kalau kata ahli tarekat, beruntunglah orang yang bisa membersihkan hati, sebab dua-duanya penting. Kalau kita cuma bisa bersih badan, tapi hati kita kotor, ibadah kita rusak, nggak ada artinya, nggak ada untungnya. Mana penyakitnya? Penyakitnya yang 7. Sirik, kiri, dengki, sombong, takabur. Pokoknya 7. Itulah penyakit hati.
rajin, doa rajin, qiyamul lail rajin, sholat berjamaah rajin. Tapi kalau hati kita ada penyakitnya, maka semua amal ibadah kita jadi sia-sia. Makanya belajar syariat dulu, baru belajar hakikat. Jangan belajar hakikat, syariat ditinggalin, salah. Ya, salah. Makanya kata para malaikat, selamat buat kalian semua yang telah membersihkan dirinya, fadkhuluha, maka silahkan masuk. Khalidina, kekallah kalian di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa? Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha nattaba'u minal jannati haitsu nashaa fa ni'ma ajrul amilin. Nah, karena kita disambut oleh para malaikat surga, kita balik berkata, ya, wa qalu, seraya berkata, wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqa wa'da. Segala puji bagi Allah yang telah menunaikan janjinya, ya, yang telah menunaikan janjinya dan mengizinkan kami hidup di dunia sehingga kami sekarang berada di surga. Kenapa bisa begitu? Sebab orang hidup, ya, yang akan menjadi hamba Allah penghuni surga, ad-dunya majra'atul akhirat. Dunia ini dijadikan ladang buat akhirat, bukan ad-dunya majra'atul dunya. Bukan dunia menjadi ladang dunia. Berterima kasih, ya, terlahir ke muka bumi, dikasih panjang umur, badan sehat, bisa ibadah, ya, bisa ibadah sesuai dengan janji Allah, ya, maka mereka berterima kasih dan bersyukur kepada Allah sehingga mereka berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk urusan surga dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap yang nggak ada di Al-Quran pasti ada dalam hadis. Kalaupun tidak ada dalam hadis, di situ ada ijma dan qiyas. Ya, makanya kita pegang 4. Biarin saudara kita mau pegang 2 silakan. Kita mah pegangnya 4. Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Kita bersyukur sama ulama, ya, ulama khair, ulama yang bagus, sehingga kita dapat mengenal Allah dan Rasulnya. Kita bisa ibadah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai surga? Al-jinanu samaniyatu abwab. Surga itu memiliki 8 pintu. Kira-kira kita pintu masuk pintu yang mana ya? Enak. Kira-kira kita masuk pintu yang mana nih? Kan gitu kan? Sama pintunya ada 8 nih. Masa iya sih kita nggak masuk pintu? Salah satu. Kita harus kepikiran sama kita. Kira-kira nih kalau ngaji begini, ya, kira-kira kita masuk pintu mana ya? Kan gitu. Ikut Ustaz saya dah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, surga itu memiliki 8 pintu. Konon surga adanya di atas langit ke-7 di bawah aras. Ya, konon. Kenapa saya bilang konon? Saya lagi ke sono. Saya lagi ke sono. Makanya saya bilang tapi
kita harus yakin karena ini adalah penjelasan dari ulama. Ya, salah kalau orang kata ulama mah, tapi ulama yang khair, jangan ulama yang su, bikin kajian dia baik, umat langsung. Nah, ada kalau neraka ada di dasar bumi ketujuh. Kata Rasulullah SAW, surga itu memiliki 8 pintu. Maktuba ala babil ula, tertulis di pintu pertama. Tuh. VIP, di atas VIP itu ada tulisannya. Kalau yang 7 enggak tulisannya benar. Yang pertama ada tulisannya, ya. Itu dari tulisannya dari emas murni. Yang di dunia nggak ada itu emas, ya. Semurni apapun emas di dunia nggak ada di akhirat maya. Ini emas murni tertulis dalam lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu lafaz la emasnya emas murni yang gak ada di dunia. Makanya wajar, ya. Ada yang Rasulullah bilang, man takallama bi akhiri kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Gitu kan? Siapa orang yang berkata di akhir perkataannya dia bisa menyebut la ilaha illallah, dia itu akan menjadi penghuni surga. Maksud akhir dari kata di sini adalah pada waktu kita sakaratul maut. Ya, pada waktu sakaratul maut kita bisa nyebut la ilaha illallah. Itu udah dijamin masuk surga. Cuma sekarang berkembang, ini yang bikin ribet. Orang masuk surga bukan karena amal ibadah betul 100%. Saya tidak salahkan. Orang masuk surga karena rahmatnya Allah, betul, tidak saya bantah. Tapi kita putar balik, bagaimana kita akan mendapatkan kasih sayang Allah kalau kita tidak dekat dengan Allah? Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Ini orang yang memutar balik hadis. Ngapain ibadah susah-susah? Udah minta rahmat aja, ntar juga dengan rahmat masuk surga. Naudzubillahi min dzalik. Contoh, karena saya kenal Pandang kenal sama saya. Jadi tahu saya sifat Pandang tahu sifat saya, dan Pandang tahu kesukaan saya. Saya dilihat Pak Pandang, ini kesukaannya nggak ada. Bisa Pandang ngadain kesukaan saya, contohnya umpamanya rokok, kan gitu. Kira-kira kalau saya kenal Pandang dikasih nasi rokok apa saya kira-kira? Karena kenal dulu sama Allah. Gimana kita mau kenal sama Allah kalau kita nggak dekat sama Allah? Dekat sama Allah yaitu tunduk, patuh, taat kepada Allah. Hati-hati Pak, ya, hati-hati. Jangan lihat orang dari penampilan, ya. Sekarang banyak ulama sekarang ini, ya. Jangan dilihat penampilan, tapi lihat apa yang disampaikannya, ya. Ya, jadi maksudnya man takallama bi akhiri kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang bisa bimbing itu? Kecuali Allah sendiri. Walaupun kita bisikin di telinga yang orang sakaratul maut, kalau dia tidak dekat dengan Allah, sampai kapanpun gak bakalan bisa nyebut la ilaha illallah. Sebab itu yang bimbing Allah, kita asbab doang.
sama asbab doa. Jadi surga itu memiliki 8 pintu. Yang pintu pertama tertulis maktubah ala babil ula la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ya, Muhammadar Rasulullah wa huwa, dan pintu itu yang pertama babul anbiya wal mursalin wa syuhada'i wal asfiya. Pintu pertama yang ada tulisan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu untuk 4 golongan. Nah, masukkan kita nih, kan gitu kan? Untuk 4 golongan. Yang pertama golongan para nabi, yang kedua golongan para rasul, yang ketiga golongan para syuhada, ya, para syuhada, orang yang mati syahid. Mati syahid nggak bisa diminta. Mati syahid adalah kehendak Allah, ya, tidak bisa dibantah. Oh, ikut jihad, baik mati syahid. Kalau kata Allah, ente kebakaran bagian bukan mati syahid, nggak bakalan mati. Matinya malah mati mati sangit. Ya, itu adalah urusannya Allah. Antara mati syahid itu adalah urusannya Allah. Nah, yang keempatnya al-asfiya, orang-orang dermawan. Ya, ayo, berarti begitu hebatnya orang dermawan sehingga bisa sejajarkan dengan para nabi, para rasul, para syuhada. Ada lagi nggak selain itu? Tidak ada. Bukan Pak Haji, bukan Bu Haji, bukan orang yang umroh, bukan. Kecuali al-asfiyah, orang yang dermawan, orang yang gemar sedekah. Tuh bayangin, ya, kita bisa bayangin, ya Allah ya Rabbi, orang yang gemar bersedekah nanti disetarain, disejajarin dengan para nabi, para rasul, para syuhada, memasuki pintu pertama di atas VIP. Kalau kita bicara sedekah, kayaknya udah aneh. Wah, aneh. Bagi orang yang beriman urusan sedekah aneh. Kalau ada orang beriman ngaku sedekah aneh, koreksi lagi berimannya. Contoh, waktu kita dalam kandungan aja, ibu bapak kita udah ngajarin sedekah. Acara apa tuh? Halo, acara apa tuh? 7 bulan. Acara 7 bulan. Pada dasarnya ibu bapak kita yang sedekah, hakikatnya ngingetin si jabang baik yang ada dalam kandungan. Hai nak, kalau kamu udah nanti di dunia, ingat sedekah. Sekarang aja ada orang 4 bulanan, baik, ya. Dulu mah nggak ada orang 4 bulanan, adanya 7 bulan. Sekarang zaman udah modern. Cuman mau saya tuh dibedain. Kalau 4 bulanan, kalau bikin rujak 4 macam aja, jangan 7 yang 7 macam nyambung. Yang 7 bulan baru rujaknya 7 nyambung. Naruh kembangnya juga 7 rupa di situ. Minumannya juga 7 gitu, harus konsisten jadi orang. Ya. Jangan ini 4 bulanan bikin rujak 7 macam lah, jangan sembuh. Jangan begitu lahir ke dunia yang disebut dengan selapanan. Sedekah lagi nggak? Sedekah lagi terus. Lelaki karena lanang disunat. Sedekah lagi nggak? Sedekah lagi nggak? Sedekah lagi. Dapat jodoh nikahan. Sedekah lagi nggak? Sedekah lagi. Dipanggil Allah. Sedekah lagi nggak? Disedekahin kalau itu mah. Bukan sedekah, masa orang mati sedekah. Disedekahin. Tuh, mau gimana? Mau gimana? Jadi namanya sedekah itu bagi orang beriman itu udah nggak aneh.
dari dalam perut kita udah diajarin sodakoh. Nikah lagi sodakoh. Di dalam perut juga udah diajarin sodakoh. Ingat. Sholat kita nggak bakalan belum diterima Allah kalau kita belum sedekah. Sholat kita sehari semalam 5 waktu. Sepeser pun kita belum keluar dari kantong sedekah. Mau sesense, mau segobang mau seperak itu yang 5 waktu kita kerjain masih ngambang, belum diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena belum sedekah. Sedekah nggak usah gede-gede, sesuai dengan kemampuan. Nggak usah sesuai kemampuan. Sedekah apa yang gede-gede sampai berapa neraka di jangan dipakai. Usahain jangan. Sebaliknya sedekah juga kalau kagak sholat sebelum kita sholat, sedekah itu nggak diterima sama Allah. Kita lihat ayatnya. Innalladzina amanu wa amilus sholihati wa iqamus sholata wa atuz zakat. Allah. Sholat ada di mana? Di baris tadi sholat ada di mana? Yang saya baca tadi. Halo, lamun nih. Depan. Innalladzina amanu wa amilus sholihati wa iqamus sholata wa atuz zakat. Salat dari mana? Depan. Dan depan mana? Kenalan bilang depan. Dua. Di nomor 2. Jadi adanya di tengah-tengah. Amal soleh dan zakat. Di tengah-tengah ada sholat. Kenapa sholat ada di tengah? Yuk kita pikirin. Kita mesti pikirin kenapa sholat di tengah-tengah. Ternyata sholat itu penopang. As-sholatu imadun. Sholat itu tiangnya ada. Dan sholat itu asnya. Kalau dalam roda itu as. Semua tertumpu kepada sholat. Dan bisa nggak kita beramal soleh itu buah dari sholat. Bisa nggak kita ngeluarin zakat itu buah dari sholat. Betul nggak? Kenapa timbul dari sholat? Yuk kita lihat. Inna sholati Wa nasuki wa mayaya illahi rabbil alamin. Semuanya punya Allah. Kita bisa sholat karena Allah. Kita bisa ibadah karena Allah. Kita sekarang hidup juga karena Allah. Bahkan kita mati besok pun itu karena Allah. Jadi timbul dalam usaha di sholat, timbul karena mendapatkan hidayah dari Allah. Selagi saya masih hidup, saya harus berbuat baik. Tuh, jadi apa? Halo. Jadi apa? Jadi yang pertama, kalimat yang pertama, wa amilus sholihat. Timbul dari sholat. Kalau saya udah mati, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Boro-boro saya bisa nolong orang, kalau udah mati malah saya nyusahin orang. Makanya saya sekarang lagi hidup, badan sehat, ada orang yang butuh pertolongan kita, maka kita tolong. Kalau kata bahasa Jermannya, nulung kalau butuh, nganter kalau susah. Kalau susah bahasa Jermannya. Ya, nulung kalau butuh, susah, nganter kalau itu bahasa Jermannya. Itu timbulnya dari situ. Ya Allah, enggak semuanya orang dikasih anugerah oleh-Mu ya Allah. Sebab semua orang yang beriman dalam sholat bacaannya sama. Rabbil firli warhamni
harta kekayaan. Masuk nggak kira-kira nih? Halo, paham nggak? Semuanya dari sholat, nggak keluar dari sholat. Akhlak kita bisa bagus karena sholat. Awas, kita jadi orang tawadu itu karena sholat. Semuanya kebaikan itu timbulnya dari sholat. Kalau kita sholat mas sholat, akhlak kita tuh nggak begitu bagus, nggak begitu baik, maka koreksi lagi sholatnya. Halo, ya dari sholat semuanya juga. Orang umroh, orang pergi haji dari sholat juga. Alhamdulillah ya Allah dikaruniai rezeki. Ini rezeki minta buat pergi haji. Oh sekarang saya pergi haji. Oh ini rezeki cuma bisa buat umroh, maka saya pergi umroh. Apa niatnya? Wa timul hajjata wal umrata lillah. Wa timul hajjata wal umrata lillah. Sempurnakanlah olehmu haji dan umrohmu cuma karena Allah. Kan? Tapi niat apa-apaan pergi haji, niat karena Allah. Sebab yang ngasih rezeki Allah, niatnya cuma karena Allah. Di sana ibadah juga karena Allah. Bisa balik lagi ke kampung halaman itu juga karena Allah. Dari mana timbulnya? Halo, dari mana timbulnya? Tinggalin dulu, dapur tinggalin dulu, dapur tinggalin dulu, urusan tinggalin dulu, Dari mana dapatnya? Dari sholat. Kali akan ditanya oleh Allah, dijawab oleh Allah urusan sholat mana tidak berat. Mati gak ditanya sholat, enggak katanya. Yang bakal jalan mati di dalam kubur yang bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir nggak ada lain sedekah. Ayo, yang percaya buktiin. Yang bisa menolong kita menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir adalah sedekah. Bukan sekarang dihafalin man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka lah. Mau gurunya siapa? Kitab Allah, kitab Allah. Sedekah. Kenapa saya bilang sedekah? Sebab waktu kita sakratul maut yang diperlihatkan oleh Allah bukan pahala sholat, bukan pahala puasa, bukan pahala haji, bukan pahala umroh, tapi pahala sedekah. Percaya nggak? Percaya nggak? Kalau nggak percaya, rajin-rajin sholat malam. Ya Allah, undang malaikat sampai nyawa, buru-buru cabut nyawa saya. Insya Allah kenyataan. Ya, pasti jadi kenyataan. Di mana diperlihatkannya Allah? Pada waktu ruh kita di sini. Udah sedikit lagi keluar. Kalau ruh udah di sini, pintu tobat udah dikunci. Ngomong juga udah belelor. Ngomong juga ada belelor. Lepas roh, yang keduanya diperlihatkan oleh Allah. Ya, kalau dalam acara TV itu 1 tahun, apa namanya? Episode. Hah? Bukan dalam 1 tahun diulang lagi tuh kejadian apa namanya? Hah? Teleskop ya? Teleskop. Itu cuma 1 tahun, tapi ini mah seumur hidup. Yang bisa lihat siapa? Cuma kita doang. Anak bini, mantu, cucu di samping kita orang bisa lihat. Karena mata ditutup oleh Allah. Ya, yang bisa kita lihat, yang bisa lihat kita doang. Mana dilihatnya? Dari mulai kita berojol ke alam dunia sampai kita meninggal, tuh filmnya diputar sama Allah. Kita nyolong mangga, ketahuan nyolong mangga. Alhamdulillah, kita bohongin orang, nipu orang, kelihatan yang ditipunya. Dilihatin, nggak percaya, buru-buru minta. Bukti 2.
Karena di mana roh udah keluar, itu minimal antara 5 sampai 7 menit otakmu masih bekerja. Kenapa otak masih bekerja? Suruh Allah lihat, nih perilaku kamu dari mulai kamu lahir sampai kamu kembali kepadaku. Kalau kita lahir sama dukun, dukunnya dilihatin. Orang yang berbuat sama kita dilihatin. Orang yang jahil kita jalan orang dilihatin. Percaya enggak? Halo, percaya enggak? Ayo, kalau percaya buru-buru. Buru-buru minta mati. Buru-buru minta mati. Emang itu dua. Pertama sakaratul maut, diperlihatkan amal sedekah. Kenapa? Di situ orang banyak kesal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Andai kata orang kaya sakaratul maut bisa ditunda. Contoh nih, dia mau lepas semua kontrakannya, dia mau jual, dia mau sedekahin. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Orang bisa. Andai kata ditahan, nggak buru-buru mati nih roh, buru-buru cabut, pengen jadi orang benar. Makanya selagi hidup, yuk kita berusaha dengan segala daya upaya kita berbaik-baik dengan sesama, entah itu dengan saudara, entah itu dengan tetangga, entah itu dengan teman. Sebab kalau udah mati mah sendirian. Mumpung kita masih bisa kumpul, mumpung kita masih bisa rame-rame, yuk manfaat nikmat ini kita kumpul-kumpul yang baik. Udah mana ya? Waktu bisa udah masuk ya. Nah jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, nggak nyampe ini. Semuanya terlambat, atur aja ya. Mudah-mudahan ini jadi apa buat kita nih? Ilmu. Jadi renungan buat kita. Ya, masuk surga itu nggak gampang. Ya, masuk surga itu nggak kan? Memang Rasul bilang kullu ma tidak melajar ilaman abah. Ini dibuka dulu ilaman abahnya. Diacak-acak dulu, jangan main telan dulu. Ilaman abah itu apa? Ya, jadi kebanyakan orang sekarang kepedean. Oh, umat Rasulullah masuk surga, ngapain sholat, ngapain puasa, ngapain sedekah, dan sama Rasul. Keren. Siapa yang jamin? Di situ ada kalimat ilaman abah, kecuali orang yang nggak mau. Jadi kalau mengkaji itu jangan sepotong-potong. Kalau sepotong-potong jadi gagal paham. Akhirnya jadi bantet. Kue apa aja kalau bantet kayak apa namanya? Kue bolu, kue apa kalau bantet kagak enak. Paham gitu kalau gagal kagak enak. Nah, Bapak, Ibu, hadirin yang sekalian, ini aja yang harus saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita semuanya. Saya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menemani saya malam ini. Mudah-mudahan duduknya Bapak Ibu menjadi amal ibadah yang buat samperan nanti di akhirat, dan semoga